Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi gelombang cahaya. Apakah kalian melihat sesuatu? Atau semuanya tampak gelap? Mengapa kita tidak bisa melihat benda atau warna pada saat keadaan gelap ya? Pertanyaan tersebut akan terjawab setelah kita membahas mengenai materi gelombang cahaya. Pada siang hari, tampak terang karena adanya cahaya matahari menerangi bumi. Walaupun matahari berada jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa, namun cahaya matahari mampu sampai di bumi. Hal tersebut dikarenakan cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, sehingga gelombang cahaya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut dengan foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Dan tahukah kalian bahwa langit terlihat berwarna biru dikarenakan adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer? Mata kita bisa melihat benda dan warna karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata kita. Ketika cahaya mengenai suatu benda, sebagian cahaya akan diserap dan sebagian lain dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan inilah yang masuk ke mata kita dan diterima oleh retina, lalu dikirim ke otak untuk diproses sehingga kita bisa melihat bentuk dan warna benda. Jika tidak ada cahaya sama sekali, maka tidak ada gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda di sekitar kita. Akibatnya, mata kita tidak mendapatkan informasi apapun untuk diproses oleh otak, sehingga kita tidak bisa melihat dan semuanya tampak gelap. Banyak fenomena cahaya yang dapat kita amati sehari-hari yang dapat dijelaskan dengan sifat-sifat gelombang cahaya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat refleksi cahaya. Sudahkah kamu bercermin hari ini atau melihat bayanganmu di air? Nah, cermin merupakan benda yang tidak asing terutama bagi kaum wanita karena kita dapat melihat wajah kita atau seluruh badan kita yang terlihat sama dengan aslinya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Cermin menerapkan konsep dari gelombang cahaya yaitu refleksi. Mari ikuti penjelasannya. Sinar satu datang dari ujung kaki merambat menuju cermin, kemudian memantul pada cermin datar dan merambat menuju mata. Sinar 2 datang dari ujung kepala lalu memantul pada cermin datar menuju mata. Perpanjangan sinar pantul tersebut membentuk bayangan, maya, tegak, dan sama besar. Berikut merupakan sebuah laser pointer dan cermin datar. Jika seberkas sinar diarahkan ke permukaan cermin, maka kita akan melihat seberkas sinar dipantulkan oleh cermin. Sinar laser menuju cermin disebut sinar datang. Sinar yang dipantulkan dari cermin disebut sinar pantul. Garis putus-putus yang melalui titik perpotongan antara sinar datang dan sinar pantul, serta tegak lurus terhadap permukaan cermin dikenal sebagai garis normal. Dapat diasumsikan titik A, B, B, dan N, di mana AP merupakan sinar datang, PB merupakan sinar pantul, dan PN garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal adalah sudut datang, sedangkan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal adalah sudut pantul.
Hukum pemantulan. Hukum pemantulan yang pertama yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang yang sama. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan bidang XY merupakan permukaan bidang datar, seberkas sinar datang melalui bidang YZ, sinar ini akan memotong bidang XY di titik P. Dari titik P pada dilukis garis normal sejajar sumbu Z, sinar pantul berada di bidang YZ sama dengan sinar datang. Inilah yang dinamakan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang yang sama. Hukum pemantulan yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan bidang dua dimensi berikut. Seberkas sinar datang dari sisi kiri ke kanan bawah, sinar ini akan memotong sumbu X di permukaan P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar sumbu Y. Sinar pantul akan membentuk sudut yang sama besar dengan sudut sinar datang terhadap garis normal. Inilah yang disebut sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Refleksi cahaya terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur atau pemantulan sempurna yaitu cahaya yang dipantulkan sejajar ketika berkas cahaya sejajar yang jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya rata. Biasanya terjadi pada cermin. Cermin terbagi menjadi tiga, yaitu datar, cembung, dan cebar. Kemudian pemantulan baur yaitu cahaya yang dipantulkan memiliki arah yang tidak teratur ketika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya tidak rata. Yang kedua yaitu refraksi. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah, di mana cahaya merambat pada dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Misalnya, kaca biasa memiliki indeks bias 1,33 dihitung dengan membagi kecepatan cahaya dalam ruang hampa 300.000 km per second dengan kecepatan cahaya dalam kaca 225.000 km per second. Indeks bias udara adalah 1,0003. Setiap kali seberkas cahaya bergerak dari medium dengan indeks bias rendah, seperti udara, ke medium dengan indeks bias lebih tinggi, seperti kaca, maka seberkas cahaya akan membelok ke arah normal. Begitu juga ketika seberkas cahaya keluar dari medium dengan indeks bias tinggi ke indeks bias rendah, prosesnya terbalik. Bagian bawah seberkas cahaya keluar terlebih dahulu, kemudian melanjutkan kecepatan cahaya pada bagian atas, masih pada kecepatan yang ditentukan oleh medium. Ini menyebabkan seberkas cahaya bergerak menjauhi garis normal. Terdapat tiga keadaan pada pembiasaan. Yang pertama itu, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya, atau R kurang dari I. Contohnya, ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua, yaitu jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi, sudut datang lebih kecil dari sudut bias atau I kurang dari R. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Yang ketiga, jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Hukum Sinlenius pembiasan cahaya, yaitu Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R, di mana Ni merupakan indeks bias medium tempat sinar datang, Nr indeks bias medium yang dituju sinar, theta I sama dengan sudut sinar datang, dan theta R merupakan sudut sinar bias.
Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah di mana cahaya merambat pada dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh yaitu ketika pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam air, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, melihat bintang menggunakan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan loupe atau mikroskop. Untuk selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin datar. Jika cermin digeser 5 cm menjauhi benda, maka jarak bayangan awal dan akhir benda adalah. Kita analisis terlebih dahulu soal tersebut. Yaitu pada keadaan awal, jarak sebuah benda dari cermin adalah 12 cm. Kemudian pada cermin datar ini, jarak bayangan dengan jarak benda itu sama. Jadi jarak bayangannya dari cermin itu juga 12 cm. Kemudian cermin digeser 5 cm dari posisi awal. Berarti jarak benda ke cermin adalah 17 cm. Begitupun bayangan dari akhirnya. Nah, kemudian yang ditanya adalah maka jarak bayangan awal dan akhir benda adalah, kita hitung terlebih dahulu di posisi awal. Nah, jarak bayangan awal dari benda itu jaraknya 12 ditambah 12 sama dengan 24. Kemudian jarak bayangan akhir posisi kedua itu 17 ditambah 17 sama dengan 34. Maka jarak bayangan awal dan akhir itu delta X sama dengan 34 dikurang 24 sama dengan 10 cm. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah sinar cahaya yang memiliki indeks bias N1 sama dengan 1,5 dan udara melewati suatu kaca dengan indeks bias N2 sama dengan 2,0. Jika sudut datang sinar tersebut adalah 30 derajat, berapa sudut refraksi sinar tersebut dalam kaca atau sudut biasnya? Diketahui yaitu N1 sama dengan 1,5, N2 2,0, dan theta 1 sama dengan 30 derajat. Yang ditanyanya itu adalah sudut biasnya atau theta 2. Nah, di sini kita menggunakan persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Tadi kita tinggal masukin aja persamaannya, yaitu N1 1,5, kemudian sin theta 1 berarti sin 30 derajat sama dengan 2,0 untuk N2 nya, sin theta 2 itu yang dicari theta 2 nya. 1,5 dikali sin 30 derajat itu hasilnya 0,75. 0,75 sama dengan 2,0 sin theta 2. Kemudian dipindah ruaskan, sin theta 2 sama dengan 0,75 per 2,0 sama dengan 0,375. Itu merupakan hasil dari sin theta 2. Yang ditanya sudutnya, berarti theta 2 sama dengan arsin 0,375 sama dengan 22,02 derajat.